idaman banget. Punya bentuk yang menyerupai HP normal, bisa jadi mini tablet, punya kualitas kamera yang gak main-main, dan memberikan kenikmatan maksimal buat entertainment plus produktivitas. Dan dengan segala kemampuannya tadi, apakah baterainya bertahan seharian? Terus komplainnya apa aja? Jadi gue mulai di jam 8 pagi dan aktivitas pertama setelah cabut chargeran adalah browsing dan sosmedan yang gue lanjutin sama nonton YouTube. BTW HP-nya pinter juga loh ya, dia tahu aja kalau posisi gini layar luarnya yang nyala. Tapi kalau diberdiriin, baru deh gantian layar dalamnya yang nyala. Total gue nonton YouTube 30 menit dan baterai berkurang 3%. Dan itu tadi buat layar luarnya. Gimana kalau pakai layar dalam? Nanti kita cobain ya, berkurang berapa persen tuh. Menurut gua, salah satu jualan utama HP ini tuh adalah layar luarnya, atau yang nama kerennya cover display, yang punya ratio sama kayak layar normal kebanyakan. Dan karena itu juga, gue lebih sering pakai layar luarnya sih. Apalagi untuk ukuran HP lipat, ini termasuk ringan dan tipis ya. Punya berat 239 gram dan tebal saat dibuka itu 5,8 mili. Dan kalau default gini 11,9. Ini sekalian gue kasih perbandingan berat dengan beberapa HP lainnya. Pas mode tablet gini pun, lipatan tengahnya terlihat minim banget. Pas disentuh juga nggak ganggu gimana, geli-geli aja. Oke guys, sekarang gue lagi mau bandingin ini dia perbandingan selfie dari ketiga lensanya. Selfie kamera dalam, selfie kamera luar, dan terakhir kamera utama. Hasilnya jelas, tanpa debat, selfie dengan lensa utama lah yang paling baik. Dari dynamic range di background sampai muka gue yang lebih detail. Bokeh yang dihasilkan pun bikin videonya jadi lebih sinematik. Terus buat dua video di kiri, bisa gue bilang hasilnya mirip ya, sama dengan resolusi maksimumnya di 4K 30 fps. Sedangkan yang pakai lensa utama sebelah kanan mentok di 4K 60. Oh ya, buat foto daylight gini, ketiga selfie ini kalau dilihat sekilas mirip-mirip sih. Paling yang membedakan lebih di bokehnya aja. Sama untuk beberapa kondisi, selfie di kamera utama itu bisa memberikan warna yang lebih akurat. Oke guys, update aja sekarang jam 9.52, baterai ada di 86% ya. Gue pengen meeting dulu sama orang. Wih, ada toko Leica tuh. Waduh, kepagian nih gue datangnya. Harusnya bentar lagi doi datang sih. Lanjut kita ngomongin desain belakang dengan kamera bulat gede di tengah. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi yang jelas, enak buat jari gue nyender. Tapi nyendernya itu bukan yang di ujung jari ya, tapi nyamping gitu. Karena kalau di ujung, genggamannya jadi nggak dapet. Dan nggak cuma waktu kelipet, tapi waktu dibuka juga enak nyendernya. Cuma karena emang kamera modulnya yang cukup gede, sesekali gue suka nggak sengaja kesentuh, terutama lensa ultrawide yang ada di bawah ini. Terus backnya itu dari leather ya, yang bikin genggamannya lebih keset dan kelihatan mewah aja. Akhirnya nyampe juga nih orangnya. Oh iya, salah satu yang gue demen dari HP ini, walaupun gue lupa silent, dengan gampang kita bisa tinggal geser mentok ke atas aja slidernya tanpa mengalihkan pandangan. Jadi perbincangannya tetap jalan. Oke guys, baru aja kelar meeting. Sekarang gue mau ke Orchard ketemu si Nyonya buat shoot makanan ya di channel satu lagi. Dan sekarang kan lagi lihat di lensa utamanya ya. BTW kalau shoot kayak gini agak tricky ya, karena kita cenderung lihat layar, yang seharusnya lihat lensanya sih. Berasa banget eye contact-nya itu nggak terlalu dapat kalau lihat layar, apalagi buat anak kecil kayak si Dede yang belum terlalu ngerti. Jadinya kayak gini deh waktu kemarin kita sempat video selfie bareng. Tapi sebelumnya kebelet nih. Wow, mewah banget toiletnya. Oh ya, update dulu guys, sekarang jam 11.45, baterai ada di 77% ya. Tapi bagus nih tempatnya. Kita shoot bentar aja kali. Nih guys, enaknya pakai HP lipat tuh. Mau shoot langit atau gedung tinggi kayak gini, nggak usah capek dongak ya, kayak pakai HP batangan. Tinggal lipat aja dan masih bisa lihat previewnya kok. Sama juga buat low angle gitu, kita nggak perlu sampai ngerangkak buat lihat hasil preview. Lagi-lagi tinggal lipat setengah aja. Buat kecerahan layar termaksud baik, mataharinya ini super terik banget loh, tapi masih cukup jelas kelihatan, mau di layar luar ataupun dalam. BTW yang garis-garis ini bisa diabaikan ya, kayaknya gara-gara settingan dari kamera yang rekamnya deh.
Itu dia tempat kita review makanan. Oke guys, udah nyampe nih sekarang. Lagi nunggu si Nyonya, belum datang. Update dulu nih. Baterai ada di 69% ya, di jam 12:22. Hai Ica. Kita bikin konten dulu. Oke guys, kita udah kelar makan nih. Update dulu sekarang jam 13.46. Baterai di 68% ya, nggak terlalu banyak pakai nih. Ya hujan guys, dan si bocil ketiduran. Oh ya guys, biar usaha gue bikin konten seharian muter-muter review gadget ini nggak sia-sia, jangan lupa bantuin gue bentar aja buat like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Akhirnya gue sampai rumah jam 2:30 dan baterai masih strong di 64%. Habis itu main-main HP bentar dan kita lanjut lagi nonton YouTube. Tapi kali ini pakai layar dalamnya. Oh ya, buat kalian yang suka nonton YouTube dan di saat bersamaan kepo dengan julitan netizen, HP ini cocok bet dah dengan mode lipat gini. Bisa sambil baca-baca dan balesin juga kalau mau. Cuman kalau gue sih lebih demen full screen gini ya, lebih puas aja nontonnya. Akhirnya kelar, dan kalau dibandingin sama sebelumnya yang sama-sama nonton 30 menit, ternyata bedanya nggak terlalu jauh, selisih 1% aja. Total berkurang 4% nih, sedangkan di awal tadi untuk layar luar berkurang 3%. Next kita lanjut Mobile Legends dulu segame yang settingannya dapat ultra. Terus kalau pakai layar dalam ini sih puas banget ya. Dan kalaupun mau pindah ke layar depan nggak ribet, tinggal lipat aja terus swipe ke atas buat lanjutin ke cover display. Total gue main segame sekitar 17 menit dan baterai berkurang 6%. Oh ya, ada satu hal lagi yang penting banget tapi belum sempat gue tunjukin, yaitu multitasking. Dan impresi gue gampang buat ngelakuinnya. Tinggal belah aja pakai 2 jari di tengah dan lihat deh animasinya. Selain keren, mulus juga loh. Belum lagi kita bisa buka 3 app sekaligus dengan 2 app utama yang bisa dinavigasiin dan tap sekali aja buat aktifin app satu lagi. Semua itu gue lakuin tanpa ada lag. Kalaupun mau 3-tiganya dinavigasiin juga bisa. Tinggal cubit aja pakai 4 jari kayak gini. Beres. Dan gak cuman berjejer ke samping, atas bawah juga bisa. Bisa digedein juga, bisa cubit 4 jari yang kayak tadi. Dan kalau kombinasi 3 app ini bakal sering kalian pakai, bisa di-save jadi favorit. Jadi kedepannya tinggal sekali klik buat buka semuanya. BTW fitur-fitur multitasking ini sama Oppo dinamain Boundless View. Terus kalau taskbar di bawah sini dirasa ngeganggu, tinggal tahan aja buat diumpetin, yang bikin layarnya sedikit lebih luas. Oh ya, kalau mau floating window juga bisa kok, tinggal tahan aja di tengah. Dan buat yang nggak tahu, taskbarnya itu dibagi 3 ya. Yang kiri itu ada app library yang tampilin semua app yang kita punya. Dan sebelahnya tampilin file-file yang baru aja kita pakai. Kalau di tengah ada app-app favorit kita dan maksimal cuma bisa taruh 4 ya. Dan di kanan tampilin 3 app terakhir yang kita pakai. Ya bang, kok di tengah cuma maksimal 4 aja? Kalau mau lebih gimana? Bisa diakalin sih, jadi yang ditaruh itu folder. Misalnya kayak gini nih, bisa kok. Gimana guys? Gue sih cukup impress ya dengan apa yang bisa dilakuin HP lipat ini. Cuma tetap ya, ada aja hal-hal yang kurang serk juga nih. Nanti gue spill komplainan gue. Sekarang lanjut vlognya dulu. Oke guys, sekarang kita mau keluar lagi. Jadi gue mau ajak bocil main di mall dan makan. Tapi sebelumnya mesti kirim barang ini dulu bentar. Gile, puas banget ya lihat konten dengan layar segede ini tanpa harus bawa 2 gadget berbeda. Ya, thank you. Keluar juga. Sekarang kita nyusul Nyonya sama si bocil. Oh ya, update dulu. Baterai sekarang ada di 40% jam 17.28. Oh ya, kalau shoot ala-ala kayak gini dan gak ada tripod, jangan sedih. Inilah salah satu keunggulan HP lipat. Sekilas buat foto dari sisi warna gue liat cukup konsisten ya perpindahan antar lensanya. Perubahan warnanya minim banget mulai dari ultra wide, wide sampai telefoto. Untuk zoom foto dia bisa mentok 120 kali yang kualitasnya lebih kayak cat air gitu. Sama kayak 60 kali dan 30 kalinya. Barulah 20 kali ke bawah menurut gue cukup oke hasilnya.
Sedangkan video zoom mentoknya di 20 kali. Perpindahan lensa ultrawide ke wide-nya cukup berasa. Tapi dari wide ke tele lumayan mulus sih. Oke guys, update dulu. Sekarang jam 6, baterai ada di 31%. Lanjut kita makan sambil gue fotoin portrait si Dede. Dan hasilnya sih nggak main-main. Tajem banget, detail mukanya dapat dan skin tone-nya cukup akurat loh. Happy banget sih gue sama hasilnya. Kita bayar dulu. Oke guys, baru aja kelar makan. Update dulu. Sekarang jam 7:06, baterai ada di 22% ya. Si Nyonya sama Dede masih main-main di sana. Gue mau tes kamera malam HP ini dulu. Oke. Untuk low light, gue berasa kalau foto ultrawide-nya lebih soft dibanding yang wide. Bisa terlihat dari dinding di sini dan gedung di ujung sana. BTW HP ini bisa shoot bulan juga loh. Terus buat selfie tetap tak terkalahkan kalau pakai lensa wide-nya ya. Dari muka gua sampai bokeh yang dihasilkan. Di video pun juga cukup jomplang nih. Kedua selfie di kiri nggak bisa menghandle cahaya dengan baik. Overexpose gitu, terus muka lebih soft juga. Sekali lagi gue kasih lihat perbedaannya ya. Kalau shoot full screen gini, ini selfie layar depan. Dan kalau ini selfie lensa utama. Oh ya, salah satu kelebihan pakai lensa utama, tentu kita bisa pindah ke ultra wide ya. Yang kasih jarak pandang lebih luas lagi tuh. Walaupun penurunan kualitasnya cukup berasa. Bisa perhatiin nih saat gue balikin lagi ke wide-nya. Gimana dengan flare? Ada sih, tapi kalau dibandingin sama iPhone masih lebih minim di Hasselblad ini. Habis itu gue balik, terus sampai rumah main-main HP bentar, sampai akhirnya jam 8:30 baterai sisa 2%. Dengan SOT hampir 7 jam. Hasilnya sangat melebihi ekspektasi gue ya, apalagi kapasitas baterainya nggak sampai goceng tuh. Dan ingat, ini HP foldable yang punya layar lebih gede. Ya walaupun nggak setiap saat gue pakai layar dalamnya sih. Cuman paling enggak sekitar 70-80% pakai layar luar. Sisanya baru mode tablet. Setelah cek SOT, nggak lama gue tes charging dengan charger bawaannya 67 watt. Yang hasilnya dalam 12 menit baterai naik 29%. Dari 2 ke 31. Terus dalam 32 menit nambah 73% ya. Dan sampai ke 99 sekitar 44 menit. Hasilnya termasuk oke sih untuk chargeran 67 watt yang bisa penuh dalam 40-an menit. Terakhir, transfer data lewat kabel pun juga cukup cepet loh. Gue sempat pindahin sekitar 10 GB file, membutuhkan waktu cuma sekitar 1-2 menitan aja. Oke, kesimpulannya nih, overall gue cukup happy sih pakai HP lipat ini. Bener-bener pengalaman yang beda aja dibanding pakai HP batangan. Apalagi suara pas tutupnya itu kayak suara tutup pintu mobil mewah nggak sih? Mendem-mendem elegan. Bukan yang... Dari sisi software pun udah sangat baik ya diperuntukkan untuk HP lipat. Mulai dari multitasking tadi sampai hal-hal kecil yang menurut gue penting, yaitu continuity app-nya. Maksudnya pas lipat HP-nya bisa dilanjutin di layar luar dengan cara swipe up tadi. Tapi kalau nggak mau dilanjutin ya biarin aja, nanti bakal ke-lock sendiri. Belum lagi dia ada fitur yang namanya Pro HDR, yang mana untuk foto-foto di galeri kita yang punya highlight agak tinggi atau malah sampai overexpose bisa diturunin. Jadi punya dynamic range yang lebih luas. Oh ya, buat spesifikasi gue langsung kasih lihat aja di layar ya. Kalian bisa stop aja kalau mau lihat lebih lama lagi. Dan terakhir, beberapa hal yang buat gue kurang sreg. Di antaranya, satu, itu nggak ada wireless charging. Karena makin kesini tuh, gue makin demen aja pakai wireless charging. Nggak ribet mesti colok-colok, walaupun emang lebih lama. Habis itu yang bikin greget, pas double klik power button, entah kenapa selalu kebuka app yang namanya Find Easy. Sekilas kayak app buat nyimpen kartu gitu. Gue pengen coba ganti sih, misalnya jadi shortcut buat buka kamera. Tapi sayangnya nggak ketemu ganti di mana. App-nya itu sendiri bisa di-disable ya, tapi pas mati itu nggak berfungsi apa-apa pas klik 2 kali. Dan sebenarnya ada shortcut sih buat buka kamera, yaitu pakai tombol volume. Tapi kalau lagi dengerin audio gitu jadi nggak berfungsi. Terus hal terakhir, sebenarnya ini bukan komplain sih, tapi lebih ke usulan aja. Kalau bakal lebih keren, misalnya mode kamera cover display gini nih, bisa support split screen gitu. Cuman sayangnya untuk sekarang belum bisa. Jadi maksudnya saat kita lagi record video, kita bisa buka app lain kayak misalnya browser buat lihat catatan atau informasi pas ngomong.
Terakhir, HP ini punya dua warna ya, ada gold yang dari kaca sama hitam leather ini nih. Buat variannya cuma ada satu, 16 plus 512 GB. Harganya sendiri jujur saat gue bikin video ini belum ada info ya. Nanti teman-teman bisa cek deskripsi kalau emang udah keluar. Habis itu untuk keuntungan-keuntungan yang didapat setelah beli HP ini cukup banyak loh. Di antaranya garansi internasional di semua negara yang luncurin Oppo Find N3. Terus ganti anti gores selama 2 kali dalam setahun, Oppo Care Plus, dan macem-macem deh. Cek aja di websitenya langsung. Akhir kata, makasih buat yang udah nonton dan jangan lupa subscribe buat yang belum ya. Bentar lagi 500.000 subscriber guys. Mohon dukungannya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.